Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang. Bagaimana kondisi kalian semuanya? Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan baik semuanya. Amin. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Baik semuanya, sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa. Terus percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Kita hari ini praktikum klasifikasi makhluk hidup. Tapi sebelum mulai praktikum, kita lihat kehadiran kalian semuanya ya. Bapak absen satu persatu. Aisyah Nur Syafira, Ananda Rafael, Aulia Nafisa Ijati, Azka Arya Pradana, Syifaul Jannah, Talita Umairah, Arija Rifandi. Baik, terima kasih anak-anak semua hadir semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di hari Rabu ini dalam pelajaran biologi. Seperti minggu yang lalu disampaikan bahwa kita akan praktek klasifikasi makhluk hidup. Mungkin menyenangkan untuk kalian semua. Kondisi kalian baik-baik saja semuanya? Untuk materi praktikumnya ya, kita akan mempunyai tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi ciri-ciri morfologi dan anatomi sederhana pada berbagai makhluk hidup yang diamati. Kedua, membedakan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Yang ketiga, menerapkan prinsip klasifikasi makhluk hidup menggunakan sistem taksonomi, kingdom, phylum, divisio, kelas, ordo, famili, genus, spesies. Yang keempat, mengembangkan keterampilan proses sains seperti mengamati, mencatat, mengelompokkan, dan menyimpulkan data hasil pengamatan. Yang kelima, melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyusun kunci determinasi untuk mengidentifikasi jenis makhluk hidup. Itu tujuan percobaan atau praktikum yang akan dilakukan pada hari ini ya. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Nah, untuk alat dan bahan akan diberikan, sudah dibuat kelompoknya ya, secara mandiri ya. Ada 6 kelompok, masing-masing ada 6 siswa per kelompok. Ini bahan-bahannya satu set, setiap kelompok meliputi apa saja: mikroskop, lup, kaca objektif, kaca penutup, gelas beker, cawan petri, pinset, pipet, alat tulis, dan lembar kerja. LKS sudah dibagikan semuanya. Kemudian bahannya air kolam, air rendaman jerami, sampel jamur, misalkan di sini ada jamur tempe ya. Untuk kingdom fungi, air kolam dan air rendaman jerami. Untuk kingdom protista, sampel lumut atau tumbuhan paku atau tanaman di sekitar kita. Untuk kingdom plantae, sampel hewan, semut, nyamuk atau lalat di sekitar sekolah, dan kertas tisu. Ini alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum ini. Sudah disiapkan per kelompok satu set. Nanti ada pembagian dalam kelompoknya, bertugas masing-masing secara kelompok ya. Cara kerja praktikumnya: persiapan alat dan bahan. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan di meja praktikum masing-masing. Pastikan mikroskop dalam kondisi baik dan sudah dipersiapkan ya.
Yang kedua, pengambilan sampel air kolam, air rendaman jerami, jamur, lumut, tumbuhan paku, tanaman, dan hewan di sekitar lingkungan sekolah. Amati lingkungan sekitar atau dapat sampel jamur dari sumber yang sudah disiapkan, misalnya jamur tempe. Gunakan pinset atau sendok untuk mengambil sedikit sampel jamur. Untuk kingdom fungi. Untuk pembuatan preparat mikroskop, ambil sedikit sampel air kolam, air rendaman jerami, jamur, lumut, tumbuhan paku, dan letakkan di atas kaca objek. Tutup dengan kaca penutup, cover glass secara hati-hati agar tidak ada gelembung udara yang mengganggu pengamatan. Nah, nanti tolong dipahami semua untuk pembuatan preparatnya, jangan sampai ada gelembung air yang terlihat di kaca penutupnya. Ini akan mempengaruhi pengamatan. Pengamatan mikroskopisnya, masukkan preparat yang telah dibuat ke dalam mikroskop. Awali pengamatan dengan objek rendah 10 kali atau 40 kali untuk menemukan sampel jamur atau protista. Setelah itu gunakan objek yang lebih tinggi 100 kali untuk mengamati struktur halus jamur seperti hifa, spora, dan bentuk tubuh jamur. Catat hasil pengamatan berupa struktur mikroskopis yang ditemukan. Ini bisa juga selain jamur, protista ya, ganggang atau protozoa bisa diamati di air rendaman jerami. Nanti pertanyaan kelompok diskusikan dengan kelompok ya. Yang pertama, bagaimanakah pengelompokan yang kalian lakukan terhadap makhluk hidup yang telah mati? Nomor 2, berdasarkan hasil pengamatan kalian tergolong kingdom. Apakah organisme yang kalian amati? Mengapa? 3, apa ciri-ciri kingdom dari organisme yang kalian amati? Keempat, buatkan contoh kunci determinasi tumbuhan yang kalian amati. Yang kelima, buatkan contoh kunci determinasi hewan yang kalian amati. Yang keenam, apakah peranan masing-masing organisme yang kalian amati? Nanti diskusikan dengan kelompok setelah praktikum selesai. Nah, nanti tolong pembagian waktunya 10 menit untuk pembukaan ini ya, kemudian 45 menit untuk praktek, 25 menit untuk diskusi kelompok, 10 menit untuk refleksi ya. Itu untuk pembagian waktunya. Ada pertanyaan dari kalian semuanya? Ya, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya. Pak, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Fadila, absen 3 dari kelas 10-4. Saya mau nanya organisme yang kita amati itu ada apa aja ya, Pak? Ya. Baik, pertanyaan yang bagus dari Arif Fadila. Jadi organisme yang akan diamati ini termasuk ke dalam, apakah ke dalam kingdom Monera, apakah kingdom Protista, kingdom fungi, kingdom plante, kingdom animalia. Ada 5 kingdom yang kalian telah pelajari dengan ciri-ciri masing-masing. Maka nanti diskusikan dengan kelompok ya, didiskusikan dengan kelompok apakah organisme yang diamati termasuk kingdom dari 5 kingdom tersebut, salah satu dari 5 kingdom tersebut. Jelas dari Fadila? Baik, silakan. Sudah disiapkan alat dan bahannya. Masing-masing kelompok mengambil 1 set alat dan bahannya. Silakan. Nah, gunakan mikroskop ini untuk pengamatan organisme yang mikroskopik, yang berukuran kecil, dari air kolam atau air rendaman jerami. Kemudian amati ini ada protista atau bukan ya. Protista bisa protista mirip tumbuhan, protista mirip hewan, protista mirip jamur ya. Kemudian amati juga bisa dari jamur tempe, termasuk kingdom fungi. Amati yang lain
dari kingdom Animalia ini ada lalat ya. Silakan bisa diamati dengan loop atau mikroskop ya. Silakan atur pencahayaannya, perbesarannya dari mulai yang terendah 10, 40 sampai 100, dari yang terendah dulu ya. Silakan dicoba kerjakan per kelompok ya. Pak, ini perbesarannya yang mana, Pak? Yang paling kecil. Yang warnanya, yang tulisannya yang mana? Yang perbesarannya? Yang ini ya, Pak? Ini pakai paling kecil dulu kan? 10, 25, 40. 10, 25 ya? Ini 40. Ini kita mau nanya, Bapak, buat yang nomor 1 dari pertanyaan itu gimana ya, Pak? Iya, maksudnya Dikelompokkan ke dalam mana? Misalkan tadi ada lalat sama nyamuk, dilihat dari ciri kakinya berbuku-buku. Berbuku-buku tuh kingdom Animalia, kelasnya kelas Insecta. jadi Ya. sumbernya sama bentuknya. Dengan ciri-ciri ya, kelompok yang sama. Alasannya kenapa? Ya, misalkan monokotil, alasannya akarnya serabut. Ya, dikotil akarnya tunggang. Ya, itu persamaannya. Saya mau nanya, kan tadi dibagi 2 kelompok ya. Hmm. Itu yang belum masih keluar nggak, Pak? Iya, Iya. nanti keluar. Nanti di videoin juga. Sudah mengamati lalat. Iya. Ya, Ini lalat. Iya, ini lalat. 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 Lalat buah. Drosophila ini. Iya, lalat buah. Ini cara matinya gimana, Pak? Ini kan iradiasi di brain. Nah, ya ada matanya nih. Demi apa? Buat apa? Kakinya aja cirinya, kakinya, sayapnya. Oh, digituin. Ya, kakinya berbuku-buku enggak? Miringnya dikasih. Sama nyamuk. Ini udah kelihatan. Iya, 10 iya. Silakan dari kelompok dibagi untuk pengamatan kingdom plante. Lihat tanaman di sekitar sekolah, gunakan Google Lens untuk identifikasi tanaman tersebut. Bapak, kalau ini yang kita teliti itu daunnya atau bunganya ini? Dari daun, bunga, batang, dan akar. Oh, jadi semuanya ya, Pak. Bisa dilihat ya. Batangnya itu batang sejati atau bukan? Iya. Batang ininya, daunnya itu daun jenis apa? Iya, betul. Silakan jelaskan identifikasi tanaman ini Ini Pak, saya dari udah Google pakai Lens ya. ini ya, Oh, Pak. ini namanya Foto. Dodonais viscosa. Ini kenal. Ah, bener, Pak. Tapi namanya kayak enggak anti. Kok di gue beda? Jodia, Evodia, Jodia. Suaveole. Yang benar Jodia. Iya, enggak jadi ya. Apa? Jodia. Kita udah ke sana terus nemu tanaman gede. Terus pas kita Google Lens, ini bener nggak namanya bromelia? Betul, ini bromelia ya. Oh, berarti kalau di sini kita buat tinggal buat kita Itu tidak ada di sini. Maaf ya, Pak. Ya. Lisa Cantika, Lisa, Life akan Iya Pak, matinya. Satu A tidak bertulang belakang ya Pak? Iya, tidak bertulang belakang. Baik, anak-anak semua, setelah kalian praktek dengan pengamatan mikroskop dan
di halaman sekolah secara langsung mengamati tanaman dan hewan. Kita diskusikan bersama-sama hasil pengamatannya, tapi ikuti dengan langkah-langkah Bapak ya. Kalau selamat pagi, pagi. Selamat pagi. Ya, biarlah semuanya. Ya. Baik, dari 6 kelompok yang ada bisa diwakilkan barisan sini satu kelompok, barisan yang sebelah sini satu kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Jadi kan pertama kan dari dulu kan. Jadi bagaimana pengelompokan yang kalian lakukan terhadap makhluk hidup yang kalian amati? Itu jawabnya gini berarti. Kelompok kami menjawab pertanyaan itu, yaitu mengelompokkan makhluk hidup dibagi berdasarkan ukuran dan jenis. Kalau berdasarkan ukuran ada dibagi menjadi organisme mikroskopis atau tidak terlihat mata telanjang, dan juga ada yang makroskopis, bisa terlihat oleh mata telanjang. Nah, berdasarkan jenis itu, yang mikro adalah dari air kolam dan tempe, jamur tempe. Ini kita mau ngebahas protista sama protozoa kan? Iya. Terus hewan apa aja yang pengen kita teliti? Kayaknya lebih ke mikroorganisme gitu nggak sih? Sudah pengamatannya. Sudah. Coba. Gimana setelah pengamatan hasilnya gimana? Jadi kita dapat semua kalau di setiap air ataupun warna kita itu memiliki mikroorganismenya masing-masing. Dari yang protista kayak Paramecium, terus protozoa yang ada amebanya dan juga Euglena. Pengamatan air kolam ya? Iya. Nah ini yang tadi kalau misalnya yang lumut gitu Ya. kan ya. Terus kalau misalnya Lumut apa dikategorikan sebagai king of plantae? lumut tuh apa ya? Bukannya Monera? Bukan. Iya. Monera dong. Bukan. Itu Kehadiran bakteri. Monera. Itu lumut yang ada apanya? Ada apanya tuh? lumut itu habis. Jadi lumut itu plantae apa? Plantae. Yang lain nih? Plantae. Plantae. Ciri-ciri punya klorofil. Iya, klorofil. Tadi jauh daun. Warnanya hijau. Autotrof. Ya. Apa Kenapa kita nggak memikroskopkan bakteri, Pak? Sulit diamatinya bakteri ya. Nanti kalau Berapa, Pak, gerak-gerak? Loncat-loncat, Pak, bakteri. Bukan. Terbang. Ukurannya sangat kecil. ukurannya iya benar. Hasilnya pengamatannya bagaimana? Kita udah nyari kunci determinasi tanaman yang di sekitar. Terus kan kemarin juga kita udah tadi kan kita udah neliti yang di lab kayak air kolom AB, terus apa lagi? Iya, jentik nyamuk yang kayak gitu-gitu. Terus kita udah buat bikin pengelompokannya kayak kucing, kayak hewan yang kita cari tuh kucing tuh masuk ke kelompok mana, terus keong masuk kelompok mana, terus tumbuhan yang kita cari tuh masuk kelompok mana, terus air kolom tuh masuk ke kelompok mana. Terus juga abis itu tuh ada hasil pengamatan tergolong kingdom mana itu udah. Jadi organisme yang kita amati itu apa aja, terus ciri-ciri kingdom dari organisme yang kita amati itu kita udah cari tahu, Pak. Jadi nanti kita presentasiin aja semuanya. Ya bagus ya. Ya. Lengkap. Tinggal di Presentasiin. diskusikan aja. Kemudian nanti yang kalian lakukan hasilnya. Kita udah nemuin yang kita catat, Pak. Kita juga udah bikin kuncinya. Kunci determinasi. Iya Pak. Apa contohnya? Kita ambil ganggang hijau yang waktu kemarin kita teliti, dan itu dapat kuncinya tuh 1A, 2A, 3A, 4B. Apa tuh 1A, 2A? Buat satu yang A prokaryotik, terus satu yang B itu ada eukaryotik, terus 2A itu ada uniseluler,
Terus yang 2B-nya ada multiseluler, 3A-nya itu ada autotrof, 3B-nya ada heterotrof, 4A-nya ada tidak memiliki inti sel, 4B-nya memiliki inti sel, Pak. Jadi kesimpulannya Jadi ganggang hijau tuh kan 1A, 1A itu kan prokaryotik, so yang 2A-nya itu dia uniseluler, so yang ketiganya itu dia autotrof, sama yang keempatnya dia 4B, jadi memiliki inti sel. Kesimpulannya dia apa benar prokaryotik ganggang hijau? Iya Pak, berdasarkan hasil kita research. Benar. Benar dong Pak. Benar Pak. Termasuk protista kan? ya Pak. Iya. Kalau protista eukaryotik atau prokaryotik? Aduh, research. Coba. Kita coba search. Kita coba cari dulu ya Pak. Emang ya pasal kita berdasarkan riset dari Google, jadi kayak mungkin jawabannya ada yang Tidak sesuai. enggak lagi. Eukaryotik ya. Iya, teori Prokaryotik Pak. ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Ada kesalahan teknis. Itu diperbaiki ya. Baik Pak. Terima kasih. Mohon maaf ya Pak. Oke, semangat. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Gimana kelompok 3 ya? Iya Pak. Hasil pengamatannya seperti apa? Ada 5 kingdom, betul? Iya. Ada. Nah, kingdom pertama itu temukan pada tahun 1758. Pak, kingdom Kedua. Ya, dua kingdom, sistem 2 kingdom. Nah, Animalia sama Plantae. Nah, terus buat pengamatan di lab biologi kemarin, Pak, kita itu udah ngamatin kalau nggak salah tuh ada lumut, terus ada kolam air A sama kolam air B, terus ada jentik nyamuk juga. Nah, mereka 3 makhluk hidup ini, mereka tuh termasuknya di kingdom yang berbeda-beda. Nah, yang kalau yang jentik nyamuk ini, dia itu masuknya ke kingdom Animalia, karena jentik nyamuk itu kan dia multiseluler kan ya, dan dia itu kayak dia tuh bentuk sebelum menjadi nyamuk yang nyamuk dewasa. Nah, terus kalau buat yang kolam air A sama kolam air B, kita itu ngedapetin kayak mikroorganisme yang dia tuh ukurannya bahkan sampai kasat mata kita itu nggak bisa dilihat secara kasat mata. Nah, protista, dia tuh masuknya ke kingdom protista karena dia tuh menyerupai hewan dan menyerupai tumbuhan juga. Iya, dan dia itu juga uniseluler. Nah, yang kalau yang terakhir ini kalau nggak salah itu lumut. Nah, lumut ini dia tuh masuknya ke Plantae, Pak. Nah, tapi lumut itu agak berbeda dari tumbuhan biasanya, karena lumut itu dia itu bereproduksi melalui spora, dan dia itu juga termasuk ke autotrof atau bisa menghasilkan makanannya sendiri karena dia itu mempunyai klorofil. Tapi yang unik lumut itu dia itu struktur bagiannya itu dia nggak punya bagian batang yang asli. Jadi dia tuh kayak batangnya tuh gaib gitu. Ya, jadi susah dibedainnya antara batang, daun, dan akarnya gitu. Oke, ada lagi yang menambahkan? Terus juga kita ngamatin keong, kita bikin kunci determinasinya, dan kalau nggak salah keong itu masuknya ke kingdom Animalia karena dia itu mudah banget ditemuin, dan dia itu juga organisme yang multiseluler gitu. Terus dia itu masuknya ke moluska. Iya, hewan bertubuh lunak. Iya. Bagus ya. Jadi kalian sudah membedakan dari kingdom yang diamati, ada protista, ada fungi, ada Plantae, dan Animalia. Iya. Tapi yang diamati 3 kingdom ya? Iya. Protista, Plantae, Animalia. Jamur juga ada Pak, yang Fungi juga Pak. Iya, jamur tempe juga ada Pak. Kalau jamur tempe dia masuknya ke Rhizopus oryzae, dia makanya spesies jamurnya. Fungi. Iya, masuk ke kingdom fungi. Iya, tapi kalau tempe biasanya dia pakai spesiesnya jamur Rhizopus oryzae. Iya, atau enggak? Bagus ya. Ya, lanjutkan lagi ya. Ya, Bapak. Baik, dari diskusi kelompok kalian berdasarkan pengamatan di mikroskop dan di halaman sekolah, maka ada perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil pengamatannya. Untuk itu kami persilakan kelompok yang sebelah sini 1 orang, kelompok yang sebelah sini 1 orang. Silakan.
mewakilkan kelompoknya? Siap, saya Pak izin untuk menyampaikan kesimpulan dari kelompok saya. Siap, baik Pak. Jadi kelompok saya mengklasifikasikan makhluk hidup terus juga pengelompokan makhluk hidup yang telah diamati itu ada hewan. Yang pertama ada kucing. Kucing itu termasuk hewan vertebrata bertulang belakang. Terus kelas mamalia, terus bernapas dengan paru-paru, terus berkembang biak secara melahirkan. Terus tumbuhannya saya sebutkan salah satunya lidah buaya atau aloe vera. Dia tuh tumbuhan berbiji atau angiospermae, terus berdaun tebal, menyimpan air, itu namanya sukulen, terus berfungsi sebagai tanaman obat. Terus berdasarkan hasil pengamatan, kingdom kita tuh termasuk yang di lab tuh air kolom A tuh termasuk kingdom protista karena dia tuh uniseluler, terus koloni, terus eukariotik, terus hidup di lingkungan berair. Terus lumut tuh masuk ke kingdom plantae karena dia tuh multiseluler, terus autotrof, dia tuh fotosintetis, terus memiliki klorofil. Terus jentik nyamuk tuh masuk ke kingdom animalia karena tuh dia multiseluler juga, terus heterotrof, terus memiliki jaringan dan organ. Terus ciri-ciri kingdom dari organisme yang kita amati tuh protista tuh air kolom A dan B, eukariotik hidup di lingkungan berair atau lembab, terus uniseluler protozoa berkoloni atau maupun sederhana tanpa jaringan. Terus autotrof tuh berfotosintesis seperti alga, terus heterotrof memakan organisme lain seperti protozoa. Terus plantae itu masuk ke lumut, dia tuh multiseluler, autotrof, fotosintetis dengan klorofil. Terus dinding sel tuh selulosa, terus tidak punya akar, batang, daun sejati. Terus animalianya tuh jentik nyamuk karena dia tuh multiseluler, heterotrof, terus memiliki sistem saraf dan otot, terus bergerak secara aktif. Terus saya akan menyebutkan kunci determinasi satu contoh tumbuhan. Saya mengambil contoh tumbuhan aglonema yang berada di depan ruangan lab biologi. 1A-nya tuh tanaman berupa pohon berkayu, 1B-nya tanaman berupa herba, batang lunak, tegak atau merayap. Terus 2A-nya tuh botong menjalar, merayap atau merayap di permukaan tanah. Terus 2B-nya tuh batang tegak, sekulen, terus sering tampak ruas-ruas jelas. 3A-nya tuh daun tunggal, lebar, tebal, bertulang menyirip. Terus 3B-nya tuh daunnya menjemuk, berbentuk kecil-kecil. Terus yang 4A-nya tuh daun berbentuk oval, lancet, lebarnya tuh kurang lebih 5 cm. Terus yang 4B-nya tuh daun berbentuk sempit, tidak lebih dari 3 cm, menyerupai pita. Terus yang 5A-nya tuh permukaan daun polos, hijau tanpa bercorak warna lain. 5B-nya tuh permukaan daun memiliki variasi warna seperti warna merah, putih, perak, pink, sama hijau belalang. Terus yang 6A tuh tulang daun menyirip jelas, pangkal daun tumpul yang beruncing, tangkal berpelepeh. Terus yang 6B-nya tuh tulang daun sejajar atau tidak jelas menyiripnya. Terus yang 7A tuh bunga berupa tangkol spadix dengan seludang, spatha biasanya tuh putih kekuningan. Terus yang 7B-nya tuh bunga tidak dalam berbentuk tongkol atau berseludang. Jadi kunci determinasi aglonema tuh 1B, 2B, 3A, 4A, 5B, 6A, sama 7A, Pak. Baik. Terima kasih Ari Fadila, perwakilan kelompok 1. Beri aplaus untuk Ari Fadila. Silakan duduk kembali. Barisan yang sebelah kiri, perwakilan kelompoknya, silakan. Ya, silakan. Vito ya, kelompok 6, perwakilan kelompok 6. Jawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok kami. Yang pertama itu adalah bagaimanakah pengelompokan yang kalian lakukan terhadap makhluk hidup yang telah kalian amati. Nah, untuk menjawab itu, kelompok kami menjawab dengan pengelompokan makhluk hidup dibagi berdasarkan ukuran dan jenis.
Kalau berdasarkan ukuran, ada dibagi menjadi organisme mikroskopis, di mana tidak bisa terlihat dengan mata telanjang, dan makroskopis, di mana mereka bisa terlihat dengan mata telanjang. Nah, berdasarkan jenis itu, yang mikroskopis yang telah kami amati berasal dari air kolam, yaitu protozoa dan juga ganggang. Dan selanjutnya adalah dari tempe, yaitu jamur berupa Rhizopus oryzae. Dan dari contoh makroskopis adalah lumut yang telah kami amati juga, dan juga ada tumbuhan yaitu lumut, paku, dan hewan semut. Oke, untuk pertanyaan kedua, berdasarkan hasil pengamatan kalian tergolong kingdom apakah organisme yang kalian amati dan mengapa? Nah, yang pertama organisme di kolam. Organisme yang di kolam tergolong ke dalam kingdom Protista atau kingdom Monera karena hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Nah, selanjutnya adalah jamur pada tempe. Jamur pada tempe ini masuk ke dalam kingdom fungi karena jamur tidak dapat membuat makanannya sendiri, dan selain itu jamur juga memiliki kitin sebagai dinding selnya. Dan selanjutnya adalah lumut dan paku. Lumut dan paku ini tergolong ke kingdom Plantae karena keduanya adalah tumbuhan yang dapat melakukan fotosintesis atau makhluk hidup autotrof. Dan selanjutnya adalah semut. Semut termasuk ke dalam kingdom Animalia karena semut hewan yang dapat bergerak dan mencari makan sendiri. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Apakah ciri-ciri kingdom dari organisme yang kalian amati? Nah, jadi yang pertama itu kingdom Protista Monera. Mereka berdua organisme yang berukuran kecil dan tidak memiliki jaringan kompleks. Perbedaan Protista dan Monera ini adalah kingdom Monera tidak memiliki membran inti, sementara kingdom Protista memiliki membran inti. Yang selanjutnya adalah kingdom fungi, yaitu adalah organisme yang tidak memiliki klorofil, mendapatkan makanan dengan menyerap nutrisi dari lingkungannya, dan sebagian besar tubuhnya tersusun dari benang-benang halus. Selanjutnya adalah kingdom Plantae, yaitu adalah kelompok organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis dan umumnya tak dapat berpindah tempat. Yang terakhir adalah kingdom Animalia, terdiri dari organisme tidak dapat membuat makanan, memerlukan organisme lain sebagai sumber makanan dan dapat bergerak aktif. Yang terakhir adalah pertanyaan keempat, apakah peranan masing-masing organisme yang kalian amati? Nah, jadi organisme di air kolam yaitu sebagai produsen, misalnya ganggang, atau konsumen dalam rantai makanan di ekosistem perairan. Contoh konsumen itu adalah protozoa. Nah, selanjutnya adalah jamur pada tempe sebagai agen fermentasi yang mengubah kedelai menjadi tempe, menjadikannya bahan makanan yang bermanfaat. Yang selanjutnya adalah lumut atau paku, yaitu sebagai produsen dan penjaga kelembapan tanah dan membantu dalam proses pembentukan tanah. Yang terakhir ada semut, yaitu sebagai pengurai sisa-sisa organik, membantu penyebaran biji dan menjadi sumber makanan bagi hewan lain. Nah, selanjutnya adalah contoh kunci determinasi. Di sini kami mengambil contohnya adalah tumbuhan, yaitu kunci determinasinya di mana 1A adalah berbunga, 1B tidak berbunga, 2A berbatang kayu, 2B tidak berbatang kayu, 3A tanaman palem, 3B tanaman pohon, 4A ditemukan bintik kuning, putih, coklat pada daun, 4B tidak ditemukan bintik, 5A batang dan pelepah daun berwarna merah, 5B batang warna hijau dan buahnya merah, 6A tanaman merambat atau menjalar, 6B tanaman tegak bunga putih, 7A daun bentuk hati dan merambat, 7B daun kecil menjalar gulma. Di sini kami mengambil contoh pohon asoka, di mana kunci determinasinya adalah 1A yaitu berbunga, 2A yaitu berbatang kayu, dan 3B yaitu tanaman pohon. Untuk perhatiannya terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Pito, terima kasih atas penjelasannya perwakilan kelompok 6. Beri aplaus untuk Pito.
Baik anak-anak semua, setelah diskusi bersama-sama hasil kelompok diskusinya kita menyimpulkan bersama-sama ya. Tadi sudah disampaikan oleh salah satu perwakilan kelompok sebelah kanan, kelompok 1 dan sebelah kiri kelompok 6, bahwa dalam sistem klasifikasi makhluk hidup ada Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia dengan mempunyai ciri masing-masing. Yang pertama, Monera belum bisa diamati ya, karena ukurannya sangat kecil, dengan mikroskop yang ada di sekolah tidak bisa diamati. Baru Kingdom Protista dengan pengamatan air kolam, ada Protista mirip tumbuhan dan Protista mirip hewan. Kemudian yang kalian amati juga Fungi, Kingdom Fungi dengan ciri-ciri bahwa Kingdom Fungi ini bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri, jadi tidak punya klorofil. Yang berikutnya Kingdom Plantae mempunyai klorofil, bersifat autotrof, dapat berfotosintesis. Kingdom Animalia bersifat heterotrof, tidak dapat membuat makanan sendiri. Kemudian dia dapat bergerak bebas ya. Itu salah satu yang membedakan dari 5 kingdom tersebut. Baik, dari saya cukup. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita sama-sama berdoa. Untuk itu ketua kelasnya memimpin doa penutup, silakan. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita selesaikan pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.